dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada hari Kartini ini, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, kita akan sama-sama bersejarah karena dalam rangka juga dalam situasi di mana bangsa kita dan bangsa-bangsa seluruh dunia sedang bersama-sama menghadapi pandemi wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semuanya, untuk lancarnya acara ini, kita sama-sama berdoa dan memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, acara ini kita akan dibawakan dengan narasumber, yaitu ibu yang hebat, yang sangat luar biasa dalam masa Kartini masa kini, yaitu Ibu Gati Wibawaningsih, Sarjana Teks MA, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dengan membawakan makalahnya Efek Pandemi COVID-19 di Dunia Usaha. Mari disilahkan Ibu Gati. Terima kasih Ibu moderator, Ibu MC, juga ibu-ibu hebat di acara Zoom ini. Jadi kita memang di era ini benar-benar dipaksa untuk digitalisasi. Jadi hari ini kita merayakan Kartini dalam digitalisasi kayaknya Bu ya. Selamat merayakan Hari Kartini buat semua ibu-ibu di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit mengenai bagaimana kondisi industri dalam rangka COVID ini. Kalau boleh ditampilkan ini saya bahan saya. Bahannya ini bukan ya Bu? Oh. Bukan, ini bahannya. Bahannya tentang jumlah IKM terdampak. Oh iya, sebentar. Jadi sambil menunggu mungkin saya bisa sharing sedikit. Jadi saya ini kebetulan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, itu di bawahnya ada direktorat yang membawahi mengurus pangan, bahan dari kayu dan furniture. Kemudian ada Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka yang mengurusi kimia, bahan bangunan, dan juga fashion, sandang. Kemudian ada juga direktorat yang ngurusin logam, mesin, elektronika, dan aneka. Kebetulan 3 direktur saya ini perempuan semua. Jadi direktorat jenderal ini benar-benar direktorat jenderal perempuan kali ya. Nah, jadi kami mulai dari yang empuk sampai yang keras-keras kami urusin. Tapi semuanya skalanya adalah industri kecil dan menengah. Nah, dalam rangka COVID ini, itu ada sekitar 97.987.000 industri kecil menengah yang terdampak. Nah, paling banyak itu adalah industri pangan. Industri pangan itu sekitar 54,14% itu terdampak COVID-19 di 34 tahun. Ya, jadi sungguh banyak sekali. Yang kedua adalah industri kerajinan, sekitar 16%-an. Kemudian industri fashion itu sekitar 13,6%, dan juga industri logam dan mesin sekitar 2,4%. Nah, itu adalah yang sisanya adalah industri-industri lainnya. Jadi teman-teman sekalian, hal ini memang sungguh sangat membuat ekonomi khususnya bagi industri kecil dan menengah ini sangat prihatin. Jadi yang namanya COVID ini memang beda sekali dengan era krisis waktu tahun 98. 98 kita tahu kapan waktu untuk stop dan apa tools-nya. Itu hanya masalah ekonomi. Tetapi kalau yang COVID ini kita nggak tahu kapan bisa selesai, dan juga
dia bentuknya seperti apa nih kita nggak tahu. Nah, dari 987.000 industri kecil dan menengah yang terdampak itu, jumlah tenaga kerja yang terdampak itu cukup banyak. Cukup banyak jumlahnya, dan juga ternyata dari sektor pangan, tenaga kerja yang terdampak itu jumlahnya 37%-an. Kemudian dari segi fashion itu 28%, kerajinan 12,8%, logam dan mesin 8,49%. Nah, nanti bahan ini mungkin bisa saya share kalau kita nanti saya bisa kirim ke masing-masing lah. Nah, sisanya adalah industri kecil, menengah, dan aneka lainnya. Jadi kerugian yang diderita oleh UKM itu ternyata jumlahnya cukup besar. Untuk pangan, kemudian barang dari kayu dan furniture itu ada 9,6 triliun. Kemudian untuk kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka itu kerugiannya 5,26 triliun. Kemudian logam, mesin, elektronika, dan aneka itu sampai saat ini 3,37 triliun. Dan tetap paling besar adalah industri pangan, kerugian yang terbesar. Kemudian fashion, barang dari kayu dan furniture, dan juga kerajinan. Nah, jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang ada di acara ini, kita memang benar-benar harus memutar otak kami untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Banyak sekali pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat berguna sekali, antara lain adalah Pak Menko sudah mengeluarkan kebijakan mengenai KUR yang bisa ditunda pembayaran daripada pokoknya dan juga bunganya selama 6 bulan. Ini sangat membantu sekali. Dan kami minta masukan kalau seandainya masih ada teman-teman yang masih ditarik iurannya atau pokoknya sampai saat ini, atau disuruh bayar bunga sampai saat ini juga, tolong kami diinformasikan. Bisa langsung ke kami, atau bisa langsung ke Menko Perekonomian, atau bisa mendatangi bank-bank yang masih menarik pokok yang harusnya sudah ditunda selama 6 bulan ini. Jadi kami juga sudah propose mengenai apa-apa yang harus diberikan oleh pemerintah, karena kami ini melakukan riset, melakukan pendataan dari mulai tanggal 13 April sampai tanggal 15 April kemarin. Ternyata semuanya itu memang banyak sekali permasalahannya. Yang paling utama adalah market mereka itu turun. Rata-rata turunnya itu 50-70%. Kemudian yang kedua adalah mereka nggak punya dana. Untuk apa? Untuk membayar PHK. Karena PHK sekarang harus bayar. Yang ketiga adalah mereka nggak punya dana untuk bayar THR. Sebulan lagi ini adalah menjelang hari raya. Ini harus ada THR. Yang keempat, mereka tidak punya dana untuk membayar unpaid leave. Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi pekerjanya dirumahkan, tapi kan ini harus dibayar. Nah, dana-dana ini yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian kami juga propose mengenai mesin dan peralatan, karena bagaimanapun juga untuk meningkatkan produksi mereka, itu mereka butuh mesin peralatan yang lebih canggih, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah dicetuskan atau di-launching sama Pak Jokowi mengenai revolusi industri 4.0 tahun 2018. Kami sudah launching itu. Nah, kami bantu mereka melalui program restrukturisasi. Program itu adalah memberikan bantuan mesin dan peralatan. Mereka beli dulu 100%, kemudian pemerintah bayar. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian kasih 30%. Kalau mesinnya buatan dalam negeri. 25% kalau mesinnya adalah impor. Nah, kebijakan-kebijakan ini sangat diperlukan oleh para IKM, dan mudah-mudahan ada tambahan lagi dana untuk mereka menambah atau mempunyai dana untuk membeli bahan baku.
Yang jadi masalah sekarang adalah, kemarin ada pemecahan masalah, oke, pemasaran pakai digital secara online. Tetapi ternyata siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Karena masyarakat daya belinya sekarang turun. Nah ini yang jadi masalah. Oh berarti BUMN dong. Sekarang BUMN itu juga nggak punya uang. Mereka juga lagi sibuk untuk membantu mengenai pembiayaan. Sektor perbankannya membantu pembiayaan. Jadi memang sekarang ini benar-benar masa yang sangat sulit sekali bagi pemerintah dalam hal ini untuk menyelesaikan dampak daripada COVID. Tetapi kita tidak harus putus asa karena ternyata banyak sekali dan ada ternyata sesuatu yang indah di balik COVID ini. Ada orang-orang atau pengusaha industri kecil menengah maupun industri besar yang mendapat untung dari COVID ini. Ya, contohnya, dan mereka nih juga harus lebih kreatif. Saya kemarin propose kepada panitia untuk mengundang, ternyata industri mainan anak ini tuh banyak dibeli loh sama orang-orang dalam masa pandemi ini. Kenapa? Karena anak-anak itu kan di rumah, jadi dia butuh sesuatu untuk dijadikan perangkat untuk mainan. Jadi penjualan daripada mainan anak itu meningkat. Yang kedua, kalau memang tidak penjualannya adalah merosot, kita benar-benar harus kreatif. Jadi dengan adanya pandemi ini, kreativitas itu makin meningkat. Orang Indonesia tuh bisa bikin apa aja, semua mereka bisa bikin. Ternyata kreativitasnya juga nggak bisa disangka lagi. Orang Indonesia tuh kreativitasnya oke banget. Saya kemarin propose juga kepada panitia untuk undang anak yang kreatif ini. Kebetulan kami itu punya program yang namanya BECIK, Bali Creative Industrial Center. Jadi kita berikan panggung buat anak-anak kreatif untuk mereka memproduksi barang. Kita berikan fasilitasi mereka sebagai inkubator. Jadi kami punya lab-nya, kemudian punya workshop-nya ada di Bali. Kami sengaja bikin di Bali supaya kreativitas itu makin bisa terjadi. Nah, ternyata teman-teman yang bikin konveksi nih, dengan adanya kebutuhan daripada masker dan juga APD, mereka langsung kreatif. Mereka balik, nggak bikin konveksi lagi, tapi mereka bikin masker dan APD. Memang kalau APD ini kita nggak bisa main-main, harus sesuai dengan standar medis. Yang jadi masalah adalah bahan baku daripada IKM ini kurang. Kenapa? Karena untuk supply dalam jumlah yang besar itu harus industri besar yang bikin. Jadi industri besar sudah ambil duluan bahan baku tersebut, sehingga IKM ini kehabisan. Dan IKM ini masalahnya adalah dia nggak punya modal yang kuat untuk membeli bahan baku. Kenapa? Karena harga bahan bakunya ya tentu saja dengan sendirinya kalau misalnya demand-nya meningkat, supply-nya tetap, pasti dampaknya kepada harga langsung naik. Nah, IKM masalahnya kalau harus bayar dengan harga yang besar, yang tinggi, mereka kewalahan. Nah, ternyata kalau untuk masker itu nggak harus standar medis, bisa digunakan, dan sekarang sudah beredar banyak sekali masker-masker dan sangat sangat kreatif sekali, ada yang renda, ada yang batik. Jadi sekarang oke banget. Jadi kalau saya lihat memang wanita-wanita atau perempuan ini memang lebih mohon maaf ya Pak Toto ya, lebih harus cepat karena kita kan perempuan ini ya Bu Widya, Ibu moderator, Ibu MC dan Ibu Dewi Motik sini juga ada. Itu kan kebiasaan ngurusin rumah tangga ya. Jadi kita harus lebih kreatif bagaimana memanage keuangan keluarga sehingga terbiasa kalau usaha itu ya lebih cepatlah kita beradaptasi. Nah, jadi saya pikir memang dengan adanya Kartini di industri ini yang kebetulan kalau saya lihat industri yang kami bina ini hampir 60% itu pelakunya adalah perempuan.
Nah, banyak kegiatan-kegiatan bukan karena saya Dirjen Perempuan, tidak, tapi karena memang kebutuhan. Dan memang kenyataannya, realitanya, pelaku bisnisnya ini, pelaku industri untuk industri kecil, menengah, dan aneka ini banyak perempuan. Dan industri besar juga ternyata banyak juga yang masih ekspor. Jadi COVID ini tidak hanya membawa masalah, memang sudah jelas, tetapi ternyata ada blessing juga di belakang. Jadi saya melihat bahwa Indonesia ini memang benar-benar harus bersyukur kita perempuan-perempuan Indonesia mempunyai sosok seorang Ibu Kartini yang benar-benar bisa memberikan emansipasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga banyak perempuan-perempuan ini bisa berkarya sama dengan laki-laki. Diberikan kesempatan untuk berkarya sama dengan laki-laki. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya siap untuk menjawab. Terima kasih, Pak Ibu Moderator. Terima kasih, Bu Gati. Terima kasih, Bu. Oh iya. Ya, Ibu Gati masih di sini atau udah mau ke istana? Saya nggak ke istana karena kan kita semua dari rumah, jadi saya bisa monitor. Ya, jadi saya bisa monitor kalau ada pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan sekarang saya bisa jawab karena saya harus ada video conference yang lain. Kami punya acara ini mendukung kopi Indonesia lokal. Kopi lokal Indonesia nih, sore-sore gini kita ngopi enak banget. Ya benar, Nah, ini harus didukung. Kalau ibu-ibu tahu, ibu-ibu buka media sosial kemarin, itu kita udah launching 1 dalam kopi. Nah, itu untuk mendukung industri kopi lokal. Dan penjualannya ternyata, wah Bu Widya hebat, sama-sama pengopi juga. Jadi ternyata itu memang kalau bukan kita yang pakai produk Indonesia, siapa lagi Bu? Ya, Pak Toto juga bagus nih produknya nih. Dari Palembang ya Pak? Palembang, Bu. Palembang, top benar. Ada Robusta ya Pak ya? Pak Toto, Robusta, Arabica. Ya. Itu saja Ibu Marta, terima kasih. Ya, Pak Toto. terima kasih Ibu Gati. Ya, kita mau langsung buka tanya jawab, Bu Widya, atau bagaimana? Langsung buka aja. Boleh 3 penanya deh biar 3 penanya. brainstorming ya. 3 penanya aja tapi 1 sesi aja. Baik, Ya, satu dari sesi Bengkulu, ya. Bu. Ya. Oke, silakan Ibu. Ini Pak Toto langsung saya bisa ini ya, Ibu, untuk yang bertanya ya. Ya. Oke. Ya, oke. Ini ada, silakan Ibu sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Singkat dan padat ya Ibu. Terima kasih. Nama saya Trisna dari Bengkulu, Bu. Bu Ganti, salah satu pengrajin kain Besure Provinsi Bengkulu. Dan kalau tadi bicara masalah kopi, kita juga lagi ada kopinya, sangat terkenal sekali. Dengan alhamdulillah brand marks-nya sudah diakui oleh Departemen Hukum dan HAM, jadi hakinya sudah lacinan itu sudah milik kita pribadi. Kemudian alhamdulillah juga Bu Ganti, saya ketua IWAPI-nya Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah di belakang saya menggunakan background kainnya Besure. Satu yang ingin saya sampaikan, karena keluhan seluruh anggota IWAPI dari penjual sayur sampai makanan kecil, betul tadi skala tertinggi adalah letaknya di tadi 54% adalah industri pangan. Ya betul, karena anggota IWAPI juga catering segala macam, dampaknya luar biasa. Jadi yang ingin saya tanyakan dari Ibu Dirjen Ikma, ini apa yang brand marks-nya untuk kaum perempuan dan ibu ini, yang para termasuk tadi pengrajin segala macam ini tadi. Nah, kemarin dengan Pak Menteri Koperasi itu ada solusinya stimulus daya beli. Nah, tolong diperjelas, dipertajam apa ini stimulus daya beli, Bu.
dipertajam lagi, biar nanti saya bisa sampaikan ke anggota dari kabupaten kota, semuanya menunggu jawaban. Yang apa yang bisa kami dapatkan hari ini yang untuk merumahkan. Teman saya Ketua IWAPI Jawa Timur luar biasa keluhannya. Dia menangis dengan semuanya sama. Kami merumahkan itu bukan suatu hal yang bijak menurut saya, tapi ya inilah kondisi yang harus kita hadapi bersama. Nah, itu saja mungkin dari Bengkulu, mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa memberikan apa yang diharapkan, stimulus daya beli, mohon dipertajam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Boleh pertanyaan yang lain? Silakan, Ibu mau langsung atau mau dikumpulkan dulu pertanyaan? Kumpul aja dulu. Dikumpul, oke, baik Ibu. Silakan yang mau bertanya lagi. Belum panas kali, Bu? Oh iya. Mungkin saya jawab kalau nggak ada ya. Ya, baik Ibu, silakan. Jadi kami ini berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, usaha mikro dan menengah, itu untuk memberikan stimulus. Jadi di sana itu ada yang namanya deputi pembiayaan. Nah, kami koordinasi kira-kira ini berapa kebutuhan daripada para IKM ini, kerugiannya berapa. Tentu saja kami melihatnya karena dari sektor industri, itu kami melihatnya dari kebutuhan bahan baku. Dari kebutuhan berapa pembiayaan untuk dana-dana bagi tenaga kerja yang saya sebutkan tadi. Nah, kami sudah memberikan angkanya kepada Kementerian KUKM. Nah, ini nanti semoga ini bisa diakomodir karena memang sekarang itu statusnya masih di dalam pembahasan semua. Karena ini jumlah uangnya adalah sangat besar sekali yang dibutuhkan, kerugiannya juga sangat besar sekali, dan seperti yang kita ketahui bersama di sini kalau ada yang sama-sama pegawai negeri, kita tahu semua bahwa yang namanya anggaran dari APBN kita semua ini dipotong. Ya, nggak main-main dipotongnya, anggaran Kementerian Perindustrian itu dipotongnya hampir separuhnya. Jadi memang agak bingung juga, tetapi fokus daripada APBN yang sudah dipotong itu kami fokuskan tentu saja satu untuk pelatihan, peningkatan produktivitas, kemudian yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan bahan baku. Tidak semua bisa kami akomodir, nanti kami bikin kriterianya, dan saya juga mungkin akan minta masukan dari Ibu Trisna. Tentu saja yang kami prioritaskan adalah yang industri, karena kami perindustrian. Kalau yang kuliner atau pedagang atau reseller atau seller, itu kami tidak. Itu ada di Kementerian Perdagangan atau ada di KUKM. Jadi saya, itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Trisna dari Bengkulu, dan Bengkulu ini nggak main-main loh Ibu-Ibu, dan semua teman-teman yang ada di acara ini, Bengkulu itu kopinya top banget loh, bener-bener. Jadi sementara Bu Trisna tolong gabung di acara satu dalam kopi, supaya kopi kita benar-benar oke ya Bu Trisna ya. Saya seruput dulu ya Bu Marta, mohon maaf. Silakan Ibu. Ini kopi, sayangnya bukan kopi Bengkulu, tetapi ini kopi Indonesia. Siap kirim, Bu, untuk dicicipi. Siap kirim, siap kirim. Oke. Gimana Bu Trisna, puas dengan jawaban dari Ibu Gati? Oke, terima kasih Ibu Gati. Mungkin ada teman-teman lain atau para peserta yang mau bertanya lagi? Saya. Oke. Ya, saya Bu. Oh, bisa ditampilkan Pak Toto? Ya. Saya ya Ibu sudah silakan. Bu? Sudah, silakan Ibu, nama, dari ya. mana, dan pertanyaannya singkat dan padat. Ya, saya Sri Rahmat dari BPS. Ya, silakan Bu. Pertanyaan saya, tadi data yang disajikan tentang kerugian itu kan sangat besar sekali ya Bu. Tapi di situ kok belum menunjukkan berapa proporsi atau berapa banyak pengusaha perempuan di situ. Lalu kalau di situ disebutkan bahwa produksi makanan
yang tadi adalah terbesar, apakah di situ banyak perempuan yang berusaha di UMKM di industri makanan itu atau di fashion, itu sangat penting sekali menurut saya kalau kita bisa sampai punya indikasi sampai ke arah situ, sehingga perencanaan intervensi anggaran untuk mengurangi COVID bagi pengusaha perempuan akan bisa dialokasikan lebih baik lagi. Itu pemikiran saya. Nah, mungkin Ibu ada solusi yang sebenarnya mungkin ada, terus bagaimana planning untuk intervensi pembagian bantuannya jika di situ tidak ada alokasi perempuannya. Semua rata seperti itu. Padahal perempuan kan paling rentan ya, apalagi kalau dia sebagai kepala rumah tangga sekaligus pengusaha. Itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya, silakan Ibu Gati, bisa langsung dijawab. Jadi Bu, begini Bu, kami ini membina industri tidak bisa membedakan, tidak bisa memprioritaskan lebih kepada perempuan. Tetapi itu nggak usah disebut. Kita ini kan sama, Bu. Sama-sama perempuan kan biasanya frekuensinya sama. Nggak usah Ibu minta, pasti kalau misalnya ada 2 IKM yang mengajukan, satu laki, satu perempuan, itu nggak usah dibilang harus prioritas perempuan, dengan sendirinya, kita karena frekuensinya sama, pasti saya pilih perempuan. Karena memang perempuan itu, ya kalau bukan kita yang sama-sama perempuan, siapa Bu yang ngebelain? Mohon maaf ya Pak Toto. Tapi ini kita bisik-bisik di sini aja Bu, jangan di tempat luar. Nanti kalau bapak-bapak di luar tahu IKM laki-laki itu, wah semua WA masuk ke saya protes. Saya mute deh. Tetapi Ibu sekali lagi, kalau kita lihat yang namanya IWAPI, singkatannya apa? Ikatan Wanita Pengusaha. Ya. Kemudian ada ikatan juga Ibu Menteri KUKM yang dulu, Bu siapa namanya Bu? Saya lupa. Yang cantik. Semua cantik, kita perempuan semua cantik. Artis Kowani ya, mungkin Kowani bukan Bu, bukan Kowani. Kowani perempuan. Jadi kalau dilihat memang organisasi ini memang lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena kita senang ngumpul-ngumpul dan memang kita butuh suatu wadah supaya kita bergabung bersama supaya kita lebih kuat. Jadi kalau untuk saya bikin kebijakan tidak bisa like spesialis, saya nggak bisa. Kebijakan itu harus berlaku secara umum. Tangan pakai sabun, tapi tentu saja nanti kita bisik-bisik Bu. Tangan pakai sabun, tangan. Perempuan pasti saya belain. Nah itu pasti saya nanti seperti itu. Mas Markis mau nggak Nak? Bisa sampaikan. Terima kasih Bu Marta. Ya, terima kasih Ibu. Oke, ada pertanyaan satu lagi sebelum Ibu Gati undur diri karena mau ada acara berikutnya. Saya persilahkan. Oke, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Nanti ya Bu. Ya, nanti materi bisa dikirim ke peserta ya Ibu ya. Oke, baik. MC-nya Ibu Yani silakan. Saya kembalikan ke Ibu Yani. Oke, siap. Oke. Makasih Bu Yani, Ibu mohon maaf, Marta, moderator cantik. Terima kasih Ibu Gati. Saya tadi mendengar di bawah posisi Ibu ada 3 wanita, berarti memang wanita sosok Kartini masa kini benar-benar luar biasa ya Bu ya. Benar-benar bisa berkarya nyata gitu. Baiklah, kita akan lanjut kepada acara selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gati, yaitu sambutan Ketua Lembaga Kajian Nawacita yang akan dibacakan oleh Ibu Krisanti Widya SSI MM. Silahkan, Ibu Kris. Ibu mohon maaf, boleh saya undur diri
dulu ya, Bu, Ya, karena saya terima harus kasih, gabung Ibu. sama Siap, terima kasih. Ibu Gati. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya akan membacakan sambutan dari Ketua Lembaga Kajian Nawacita karena Ketua Umum LKN ini adalah seorang laki-laki dan ini Hari Kartini, maka beliau mewakilkan kepada saya untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Ketua Lembaga Kajian Nawacita dalam acara webinar Zoom Meeting Perayaan Hari Kartini 21 April 2020 pukul 14 sampai 16 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, terutama ibu-ibu yang tercinta, pada hari ini, tepatnya tanggal 21 April 2020, yang biasanya kita semua merayakan Hari Kartini dengan acara meriah dan bertatap muka, dengan tentunya berbagai aneka makanan dan minuman Nusantara. Namun karena sedang pandemi COVID-19, maka untuk tahun ini kita merayakannya secara sederhana melalui webinar dengan aplikasi Zoom Meeting sebagaimana sedang kita laksanakan sekarang ini. Hari ini kita merayakan Hari Kartini, yaitu Hari Kebangkitan bagi kaum perempuan, yang mulanya dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Beliaulah yang sudah berhasil mempersamakan hak kemerdekaan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sama-sama mengenyam pendidikan setara dengan kaum laki-laki di berbagai aspek kehidupan. Ibu-ibu Kartini Indonesia yang saya cintai, sekarang kita sudah membuktikan bahwasanya perempuan setara pendidikannya dengan kaum laki-laki, sehingga sudah tertanam dalam hati perempuan bahwa kaum perempuan tidak lagi mau tertinggal dalam semua hal dari kaum laki-laki. Pendek katanya, bahwa perempuan tidak mau ketinggalan dalam hal profesi dari kaum laki-laki. Laki-laki ada yang menjadi pejabat dan pimpinan, baik di pemerintahan maupun di perusahaan BUMN dan BUMD atau perusahaan swasta. Demikian juga halnya dengan kaum perempuan, tidak ketinggalan hebatnya. Saya atas nama Lembaga Kajian Nawacita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan para narasumber yang semuanya adalah wanita hebat Indonesia, di mana wanita tetap berkarya dan cepat tanggap dalam mengatasi semua persoalan bangsa dalam segala kondisi. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Dewi Motik Pramono MSc, Ibu Profesor Winardi Din Mono Arpa MS, Ibu Gati Wibawaningsih MA, Ibu Gea dan Ibu Nabila dari Malang, dan Ibu Regina Martin, Sarjana Seni dari Bandung, yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di hari yang berbahagia ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh hadirin yang berbahagia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir join di acara webinar ini. Selamat Hari Kartini 21 April 2020. Wanita hebat Indonesia adalah wanita yang tetap berkarya dalam kondisi apapun di sepanjang masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua Lembaga Kajian Nawacita, Insinyur Samsul Hadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Krisyanti Widya yang telah mewakili Bapak Ketua LKN kita. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video LKN yang dikerjakan oleh para mahasiswa UNAIR. Persilahkan Mas Toto. Nggak ada suaranya. Ada
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah? Sudah ya, Mas? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyaksikan lagu Hari Kartini, supaya kita mengenang bagaimana perjuangan Raden Ayu Kartini dalam memperjuangkan emansipasi Indonesia. Oh, sorry. Untuk merdeka, wahai ibu kita Kartini, putrinya mulia, cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, besar cita-citanya bagi Indonesia. Baik. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini telah banyak menuliskan beberapa inspirasi buat perempuan Indonesia. Bagaimana seharusnya menjadi Kartini sosok perempuan yang semakin cerdas, berwawasan terbuka, bebas berkarya, merdeka, mandiri, dan dapat beri tegak kuat hati tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan Indonesia. Sekarang ini, saya akan serahkan kepada moderator cantik kita, yaitu Ibu Marta Simanjuntak, untuk melanjutkan acaranya dengan narasumber. Silakan, Mbak Marta. Terima kasih, Ibu Yani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, saya Marta Simanjuntak yang akan memandu gelar bicara online ini atau webinar ya, dengan tema peran wanita nawacita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oke. Ini acara yang paling ini loh, acara gebiarnya ya ibu-ibu semua, bapak-bapak. Oke, bangsa Indonesia memiliki banyak perempuan hebat, mandiri dan berjaya.
Inilah kita sekarang, wanita Indonesia yang semakin cerdas, berwawasan terbuka, dan bebas berkarya seperti apa yang kita inginkan. Perjuangan kita belum berakhir, di mana wanita adalah fondasi negara. Siapkah Anda melanjutkan perjuangan seorang Kartini? Mari kita dengarkan para narasumber kita siang ini, wanita-wanita hebat, ya. Baiklah, pada kesempatan pertama ini kita akan dengarkan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu pasti sudah kenal semua ya, Ibu Dewi Motik Pramono, seorang pengusaha perempuan terkenal di Indonesia. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan usaha, pendidikan, dan kemasyarakatan. Selain sebagai pengusaha, Ibu Dewi Motik juga dikenal sebagai penulis, pengajar, dosen, dan motivator. Nah, beliau juga adalah seorang dewan pendiri IWAPI. Kita juga tahu organisasi besar IWAPI ini, juga duta koperasi dan UKM. Bapak Ibu semua pasti sudah penasaran apa yang akan disampaikan Ibu Dewi ya. Silakan Ibu Dewi, kami persilakan waktu untuk Ibu Dewi memberikan paparannya. Ibu Dewi sudah on, Pak Toto? Ibu Dewi, Mbak Widya itu yang mendampingi. Oh. Mbak Widya. Udah? Oke, dengar? Oh iya. Okay. Halo Ibu. Udah kirim. Gini Pak Toto, saya sederhana sekali. Orangnya adalah orang kerja saya tuh. Nggak kelewat banyak berteori, nggak kalau dia banyak yang musingin kepala. Pokoknya semua dibuat gampang dan kerja, nyata. Nah, saya bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Sejak umur saya 9 tahun, saya tuh orangnya berani aja. Kalau saya mau ngikutin sesuatu, saya kerjain. Dan orang tua saya kebetulan mendukung saya. Kemudian saya kawin sama suami yang jadi kekasih saya sampai saat ini juga mendukung saya 100%. Jadi ini satu contoh. Kartini itu akan bisa maju kalau dia didukung oleh suami. Kalau nggak ada untuk suami, siapa bilang nggak bisa maju? Pasti bisa maju. Tapi akan lebih menikmati kalau didukung oleh pasangan hidup. Ataupun kita sebagai perempuan itu adalah sahabatnya laki-laki, laki-laki itu adalah sahabatnya wanita. Nah, kita contoh mengapa Kartini jauh lebih hebat dari seluruh pahlawan-pahlawan wanita Indonesia. Kenapa nggak ada hari Cut Mutia? Kenapa nggak ada hari Martiati atau nggak ada kan? Ada hari Kartini. Satu kelebihan Kartini dibandingin sama seluruh pahlawan-pahlawan kita yang memang lebih hebat dalam arti kata berkarya nyatanya luar biasa. Karena Kartini menulis. Itu yang saya selalu mengatakan bagaimana pentingnya seseorang itu menulis. Karena dengan menulis karya nyata, dia bisa mengembangkan, dia bisa menerawang, dia bisa berpikir. Karena seorang penulis, nggak ada satupun yang bisa stop dia. Dia akan berimajinasi, dia akan berkarya nyata di dalam tulisannya, dan itu bisa tetap dibaca oleh orang. Itu perbedaan antara Kartini dengan para pahlawan-pahlawan wanita lainnya. Padahal saya lihat setiap ke daerah, saya bersyukur dengan usia saya sekarang 70, saya keliling Indonesia ke setiap daerah dan selalu saya mengunjungi tempat pahlawan-pahlawan wanita kita berkarya. Nah, di mana saya lihat, halo, ini ada nggak? Masih ada nggak? Terlihat nggak Pak Toto? Udah? Kelihatan Pak Toto? Bisa jalan terus? Ya, jalan terus. Silakan Ibu. Nah, di sini saya mengatakan bahwa kenapa saya tema mengatakan wanita Kartini Indonesia adalah wanita yang berkarya nyata sepanjang masa. Anda bisa bayangin nggak sih sampai detik ini, Anda lihat dari kita zaman ratusan tahun yang lalu dijajah oleh Belanda, nggak ada cerita tentang perempuan yang berjibaku untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, ini satu contoh bahwa perempuan Indonesia itu emang hebat. Dari sononya tuh emang jagoan. Nggak takut sama penjajahan, nggak takut sama orang yang jahat. Tetap akan berjuang. Oleh karena itu, saya lihat di sini bahwa apa yang disebut Kartini adalah wanita yang berjuang sepanjang masa, berkarya nyata. Bayangkan seorang Kartini, seorang wanita bangsawan, anak bangsawan yang tidak bisa keluar rumah,
setelah dia berumur remaja, dia tidak boleh, tetapi dia tetap bisa berkarya nyata melalui tulisannya. Ini salah satu contoh bahwa dia tidak akan melawan, tetapi dia melawan dengan perang, tapi dia melawan dengan tulisan, dengan pikiran, dengan imajinasi, dengan yaitu kata saya bilang mengatakan dengan mempengaruhi lingkungannya. Ini satu contoh yang menurut Bapak saya sesuatu daya perlawanan seorang wanita Jawa pada masa itu. Sedangkan untuk masa kini, kita ada banyak teknologi canggih, kita bisa berkarya nyata melalui segala macam online, segala macam email, segala macam WhatsApp, apapun juga kita ini sekarang hebat banget. Jadi kalau sampai perempuan Indonesia tidak bisa mengikuti langkah Kartini yang pada saat itu penuh dengan rintangan-rintangan, toh masih bisa berkarya nyata sampai ke dunia internasional. Masa sih kita nggak bisa? Nah, contoh saya senang sekali dengan Yayasan Nawacita ini. Ya udah, Corona 19 sih nggak jadi soal. Corona 19, COVID silahkan, tapi kita tetap mengadakan acara. Ini salah satu contoh yang saya pikir, saya sejak COVID-19 ini merajalela di Indonesia, saya terus saja berkarya yang sederhana aja, nggak usah yang hebat-hebat, nggak usah yang susah-susah. Yuk, siapapun orang yang bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan, yang sedang bersusah hati dengan tidak pemasukan, terus saja setiap hari. Apa yang kita bisa buat? Saya aja sekarang ini punya program begitu banyak yang sudah diimplementasikan, bekerja sama dengan Yayasan Miftah Hujana, dengan Wanita Indonesia Tanpa Tobako, dengan Wanita Putri Sriwijaya, dengan yang namanya Asosiasi Pengusaha Catering Indonesia. Saya terus-terusan aja, apa aja yang saya bisa bantu, saya bantu. Karena di sini saya lihat banyak sekali alumni universitas, yayasan, SMA, SMP, semua berkarya nyata dengan mengatakan, Bu, tolong Bu, kita siap ini teman-teman kita atau keluarga kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa berkarya nyata berhubung dengan kekurangannya, kendala yang mereka hadapi. Jadi mereka itu mohon bantuan dari kita. Ya udah nggak jadi susah. Saya kerjakan. Walaupun sekarang umur saya 70, saya selalu bilang, saya bantu ya, tapi saya nggak suruh turun tangan ya. Karena bagi saya juga harus tahu diri. Kan sekarang ini kan yang paling rentan itu di atas 50 tahun. Jadi saya selalu bilang saya akan bantu dengan segala apapun yang saya bantu, tetapi dengan katakan bahwa yuk kita sama-sama, satu punya energi, satu punya kemudahan di usia, satu punya bantuan berupa apakah itu uang atau apa saja yang bisa kita bantu. Nah ini yang saya katakan bahwa hei kaum wanita Indonesia, yuk kita saling bergandengan tangan, kita bantu semua lapisan. Dan saya katakan di sini, ini kalau tadi karena ibu dari Departemen Perindustrian mengatakan industri, tahu nggak? Saya adalah manusia pekerja sosial. Subhanallah, saudara-saudaraku, sekarang ini bukan hanya ekonomi, bukan hanya, sorry to say, bukan hanya pendidik, seluruhnya. Seluruh program apapun juga kita babak belur. Apa? Dia dunia pendidikan. Bayangkan berapa bulan anak kita tidak bersekolah dan tidak ke kuliah. Bayangkan budaya, segala macam promosi tentang budaya bangsa kita melalui apapun juga budaya itu luas sekali ya, bisa bahasa, bisa budaya, bisa tarian, bisa segala macam. Kalau itu luas sekali, nyanyian, konsep nggak bisa jalan. Tapi apa pintar mereka mengadakan sekolah di antara dengan online, dengan demo makanan, dengan cara masak. Saya nggak usah jauh-jauh sekarang, saya nggak usah bercanda aja ngeliat cucu saya aja sekarang udah jago masak semuanya. Yang laki jago masak, yang perempuan jago masak. Kenapa? Begitu mudah mendapat ilmu-ilmu untuk memasak melalui online. Jadi sini lihat bahwa sebetulnya kita memang bisa mengerti perasaan orang yang memang tidak punya berkemampuan. Tapi kan yang kita berkemampuan itu pada saat inilah kita harus saling mendukung. Kita bukan saling menghina, bukan saling mengejek, bukan lagi mentertawakan sesuatu program yang nyata. Yuk, mari kita bergandengan tangan. Yuk, mari kita bantu orang dalam bidang apapun juga.
apapun juga tadi kan saya bilang bukan hanya ekonomi, tetapi seluruh ekonomi pun juga luas loh. Ada industri apa, ada perdagangan, ada jasa, ada segala macam, perhotelan. Bayangkan sekarang yang coba kasih. Tapi kalau kita tadi sederhana, hotel-hotel di Bali malahan mereka terima orang-orang yang sedang untuk pandemi corona ini, mereka nginep di hotel. Karena apa? Mereka bilang, ya mereka baru pulang, anak-anak kapal laut baru pulang dari pesiar, terus mereka nggak boleh bertemu dengan keluarga, nggak bisa dimengerti. Selama 2 minggu mereka diterima di hotel. Jadi itu saling, siapa yang punya kelebihan, yuk mendukung. Siapa yang punya kekurangan, yuk kasih informasi. Karena tadi saya baru aja nangis melihat bahwa ada orang kelaparan gara-gara meninggal di satu daerah dekat kita ini. Saya pikir dia memang sudah sakit, cuma kebetulan aja setelah 2 hari minta makanan nggak dikasih, taunya dapat, saya tanya ke cek itu. Jadi kita juga pada saat ini jangan terlalu banyak percaya dengan berita-berita yang dibuat oleh orang jahat, supaya menjatuhkan pemerintah kita. Saya bukannya orang pemerintah, saya orang swasta. Tapi yuk, kalau kita lihat sesuatu yang berkurangan, jangan kita hina, justru kita bantu. Apa yang kita bisa bantu. Kalaupun juga kita punya kelebihan, jangan mengatakan bahwa kita nggak bisa. Ayo, bantu dong, bantu semua. Itulah yang saya katakan, Kartini Indonesia adalah Kartini yang berkarya nyata sepanjang masa. Karena menurut pendapat saya, ini saat-saatnya kita, Pak Toto, Ibu Santi, bahwa yuk mari kita bergandengan tangan. Karena menurut pendapat saya, tadi kan katanya ini satu yang luar biasa, di mana nggak ditentukan sampai kapan ini. Mei, Juni, Juli, akhir tahun, karena saya baru baca lagi tadi, bukan hoax ya, informasi bahwa Wuhan udah kena lagi sekarang. Dia buka baru 8 hari, udah masuk lagi tuh virus. Jadi kita juga, saya selalu bilang bercanda sama teman saya, kamu tadi doa Indonesia hilangkan virus corona. Jangan Indonesia. Ya Allah Tuhan, musnahkan virus corona ini seluruh muka bumi, dunia. Karena nggak ada gunanya, satu kena, bilang saja tertutup, terus semua satu bagus, nggak ada semenit juga nih Wuhan udah masuk. Saya dengar tadi saya berita bahwa Wuhan udah masuk lagi, udah welcome lagi si virus coronanya. Jadi ini satunya fakta bahwa yuk kaum wanita, kita masanya pada saat ini saling mendukung, saling berkarya nyata, siapapun orangnya, dengan tidak ada perbedaan agama, budaya maupun gen, keturunan. Kita, kalau kita namanya Indonesia bersatu menghadapi corona memang betul adanya. Karena bagi saya, wanita berkarya nyata sepanjang masa. Seorang ibu rumah tangga kan sekali-kali saya mengatakan, ya udah kalau sudah ke anak kawin udah selesai tugas saya. Dia nggak tahu segitu anak kawin punya anak, cucu kita punya mantu, masa nggak kita ini doain supaya mereka bagus? Tapi nggak. Jadi ibu itu wanita, kita nggak pernah berhenti untuk berkarya dan terlihat. Orang lihat sesuatu itu sesuatu nyata. Oleh karena itu saya mengatakan Kartini adalah wanita Indonesia yang berkarya nyata sepanjang masa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dewi buat pencerahannya. Baik, jadi di sini Ibu sudah sampaikan begitu bagus ya, bahwa di saat ini kita harus bekerja, berkarya sepanjang masa ya Bu ya, apalagi era digital saat ini ya Ibu ya. Ibu tadi sampaikan bahwa era digital ini sudah peluang itu jadi banyak ya Bu ya, dan kuncinya adalah kreativitas ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir, ada pertanyaan yang akan ditujukan atau kita langsung aja narasumber ya? Lanjut. Oke. Baik. Lanjut. Oke. Baik, narasumber berikutnya wanita hebat juga, kami persilakan Ibu Profesor Winarni Monoarfa MS. Beliau adalah staf ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang hubungan antar lembaga, pusat dan daerah. Silakan Ibu, kami persilakan waktunya. Bu Wirnani. Ibu Winarni sudah ready? Sudah on? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Kartini, khususnya untuk Kartini-Kartini Indonesia yang hebat-hebat. Mudah-mudahan di tengah serangan COVID, perempuan-perempuan Indonesia kita tetap semangat untuk melawan COVID. Nah, perkenankan saya, memperkenalkan diri, saya Winarni Monoarfa, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang antar lembaga pusat dan daerah. Juga Ibu Menteri menyampaikan selamat seluruhnya, khusus untuk wanita, perempuan-perempuan Indonesia. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya diberikan tema khususnya adalah bagaimana peran perempuan dalam pencapaian Sustainable Development Goals, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang harus kita capai sampai dengan tahun 2030. Implementasi khususnya untuk SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini menjadi penting, karena ini merupakan komitmen dunia, dan dari 17 tujuan, 17 goals menunjukkan hampir 17 tujuan ini itu terkait dengan kepentingan perempuan. Next, kita lihat mulai misalnya lanjut kita lihat ini dari 17 tujuan pembangunan sebelumnya. Ya, sebelumnya dari 17 tujuan SDGs sebelumnya, ya. Nah, ini terlihat bahwa semua terkait dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan. Mulai dari tujuan pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini adalah saya kira mengenai tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender. Tujuan keenam mengenai air bersih dan sanitasi layak, energi bersih terjangkau, sampai kepada khususnya untuk masalah perdamaian, industri tadi yang Ibu Gati sudah bahas. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, di mana posisi kita perempuan khususnya dalam mengenang perjuangan Ibu Kartini, dan momentum yang baik sekali untuk kita bersama-sama memberikan kontribusi yang khususnya untuk pembangunan Indonesia. Nah, oleh karena itu, untuk pilar daripada SDGs ini, tujuan pembangunan berkelanjutan, kita lihat bahwa ada kurang lebih 5 ya yang terkait. Next, yaitu bahwa untuk pilar SDGs ini terkait dengan bagaimana penanggulangan kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan, termasuk seluruh umat manusia. Bagaimana planet kita melihat dengan adanya COVID ini sebenarnya juga merupakan hikmah ya tersendiri. Begitu bersihnya sekarang, kita lihat DKI yang tadinya kita dengan macet, bagaimana CO2 yang keluar, nah asap-asap, tapi dengan adanya COVID ini kita lihat ya, ini transportasi begitu, jadi DKI ini jadi sunyi. Kemudian juga bagaimana menciptakan dan terpenuhinya kebutuhan hidup, prosperity, bagaimana khususnya untuk menciptakan kedamaian, partnership, kemitraan, saya kira ini terkait semua dengan masalah perempuan. Nah, khusus mengenai lingkungan hidup dan juga terkait dengan lingkungan, maka ada 6 goals yang masuk dengan 56 target dan 70 indikator. Antara lain adalah mengenai air bersih dan sanitasi lingkungan. Saya kira perempuan sangat dekat mengenai kebutuhan air. Kita melihat khususnya bagaimana perempuan-perempuan di desa. Saya, Bu, kebetulan Bu Dewi Motik, saya kira sangat akrab dengan kami ya. Saya hampir 16 tahun bertugas di Provinsi Gorontalo, mulai dari Kepala Badan Litbang dan Lingkungan Hidup, Kepala Bapeda Badan Perencanaan hampir 8 tahun, dan terakhir sebagai Sekda Provinsi Gorontalo sebelum masuk ke KLHK, bahwa masalah air bersih ini adalah masalah yang sangat-sangat
mempengaruhi kebutuhan perempuan. Ketika misalnya terjadi kekeringan, ya, maka yang paling merasakan adalah, ataupun juga banjir, maka yang paling merasakan adalah perempuan. Kemudian juga masalah terkait dengan lingkungan dan kehutanan, yaitu Goal 11, kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim. Nah, kita mempunyai komitmen khususnya untuk menurunkan gas rumah kaca, ya, dan ekosistem kelautan serta ekosistem daratan, termasuk mengenai sampah plastik. Nah, oleh karena itu terlihat teks bahwa permasalahan lingkungan itu sangat terkait, hulunya adalah dari perilaku. Dan perempuan, kita sepakat, merupakan media yang pertama dan utama yang bisa merubah perilaku. Kita setuju bahwa disampaikan tadi Ibu Dewi Motik, bahwa melalui pendidikan yang dilakukan oleh ibu-ibu, saya kira bukan hanya perannya sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu karir, tetapi yang utama adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia ini bisa mendorong perubahan perilaku. Dan tentu dengan adanya COVID, yang terlihat adalah terjadi perubahan tatanan kehidupan. Baik tatanan kehidupan ekonomi, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Gati, bagaimana efek daripada COVID terhadap UMKM juga, ataupun ekonomi rumah tangga keluarga perempuan. Dan yang kedua juga adalah terhadap perubahan sosial. Inti daripada keseluruhan ini ingin saya tekankan, bahwa konsep daripada pembangunan berkelanjutan, sustainable development, adalah bagaimana terjadi interaksi antara 3 pilar yang paling penting, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Interaksi ketiga hal inilah saya kira yang perlu kita bahas bersama-sama. Bagaimana perubahan tatanan yang terjadi dengan adanya COVID ini tetap memberikan optimisme dan semangat dari kaum perempuan sebagai salah satu unsur masyarakat yang mempunyai kontribusi yang sangat strategis dalam rangka pembangunan di Indonesia. Kalau kita lihat data BPS menunjukkan bahwa dari total jumlah penduduk Indonesia, maka hampir saya kira perbandingan antara perempuan dan laki-laki hampir sama. Disinilah saya kira dalam pembahasan ini kita ingin semua memberikan ide-ide, khususnya bagaimana lingkungan hidup kita bisa pelihara bersama. Dan dengan adanya COVID ini, justru hikmahnya adalah kita akan menjaga lingkungan ini sebaik-baiknya. Karena dari hasil-hasil kajian yang kita baca, terjadinya serangan daripada virus COVID sebenarnya adalah dari lingkungan yang tidak terjaga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang diterima antara akses khususnya untuk perempuan. Yang pertama ada 4 hal yang mempengaruhi next, yaitu dari sisi akses. Dari sisi akses, nah ini kita lihat bagaimana Bapak Presiden ya didampingi oleh Ibu Menteri mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam menyiapkan khususnya untuk air bersih, pengolahan limbah air. Dan ini tentu kita tidak menutup mata bahwa hampir sebagian besar pengguna ini adalah perempuan. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah pertanyaannya adalah bagaimana partisipasi. Kita memerlukan partisipasi seluruh stakeholder. Karena tentu di dalam pemerintahan, berbicara pemerintahan, maka saya kira kita harus sekarang merubah mindset kita bahwa Indonesia ini harus dibangun oleh 3 pilar yang kuat. Adanya pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, edukatif, adanya bisnis, ya, dunia bisnis, perguruan tinggi, dan juga di dalamnya adalah masyarakat. Masyarakat saya kira dengan kebijakan yang ada di sekarang, dengan berbagai macam stimulus yang diberikan oleh Bapak Presiden, saya kira dalam menghadapi COVID, ini sangat-sangat membantu saya kira khususnya juga perempuan, ya, sebagai ibu rumah tangga dalam menopang kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa melihat
hikmah dari COVID ini. Saya merasakan juga dan kita melihat banyak inovasi-inovasi kreativitas daripada ibu-ibu yang berkembang. Ada yang membuat kue-kue, ya. Nah, kemudian muncul inovasi-inovasi. Ada misalnya yang kita lihat dari UMKM, dari himpunan pengusaha misalnya, ya, yang merubah misalnya, menjadikan manfaat nira menjadi alkohol. Nah, nanti ini yang dibuat untuk sanitizer. Nah, itu dengan BP POM di Gorontalo itu dilakukan, ya. Tadinya dengan minuman cap tikus, ini didestilasi kemudian menjadi alkohol. Jadi yang ingin saya katakan adalah terjadi perubahan tatanan, perbaikan kepada cara hidup kita yang insya Allah akan lebih sehat. Semua sekarang kita lihat menjaga bagaimana imun kita ini ditingkatkan. Nah, oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tadi juga disampaikan oleh Ibu Gati bahwa keinginan daripada Bapak Presiden, komitmen beliau yang sangat kuat untuk anggaran di tahun 2020 ini difokuskan kepada penanganan COVID. Dan keluarlah peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Gati, hampir semua kementerian dan lembaga mengalami pemotongan anggaran. Tujuannya adalah mari kita bersama-sama bergotong royong. Bahwa masalah COVID ini adalah bukan masalah hanya pemerintah, tapi butuh dukungan seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholder. Oleh karena itu juga sinergitas saya kira antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota menjadi penting. Dan lembaga kajian nawacita saya kira sudah memulai hari ini, kita sudah mulai membahas khususnya bagaimana strategi kita ke depan. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti yang saya sampaikan bahwa 90% pekerjaan rumah tangga itu hampir dikerjakan oleh perempuan. Nah, oleh karena itu inovasi-inovasi program yang terkait dengan kepentingan perempuan dan tentu juga tanpa melupakan kepentingan laki-laki, karena mainstreaming gender ini adalah bagaimana ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk ikut bersama-sama berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, ada beberapa program yang terkait yang kita fokuskan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup KLHK untuk refocusing terhadap penanganan COVID secara internal, khususnya untuk seluruh pegawai-pegawai di KLHK. Ini kita juga dilakukan rapid test, kemudian ada sanitizer, suplemen, dan lain-lain. Untuk masyarakat, ada program khususnya misalnya diberikan hak kepada masyarakat, dan juga upaya-upaya bagaimana agar masyarakat yang ada di dalam hutan, ataupun juga di luar hutan, kawasan hutan, itu tetap terjaga kesejahteraannya. Mereka kita lihat, ini salah satu contoh madu yang dihasilkan. Ini dari produksi Asifa, Ciburel Cimayan Bandung. Ini kita khususnya diproduksi oleh masyarakat, kemudian kita berikan anggaran untuk membeli. Dan ini dibagi-bagi khususnya ke petani-petani yang ada di daerah kehutanan. Yang kedua juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tentu kita lihat bahwa masyarakat sangat rentan. Bantuan-bantuan saya kira agak tentu terbatas juga. Oleh karena itu diperlukan support kepada masyarakat kita. Oleh karena itu juga refocusing program di bidang KLHK ditujukan untuk misalnya untuk pembangunan kebun bibit rakyat. Kebun bibit rakyat ini khususnya sangat bagus ya dalam rangka untuk memberikan sumber penghidupan kepada masyarakat. Kalau saya tidak salah, untuk tahun 2020 ini kebun bibit rakyat itu kurang lebih 1.200 unit. Nah, ini sangat bermanfaat di desa, di daerah, dalam rangka untuk meningkatkan tentu produktivitas masyarakat dan pendapatan.
karena kebun bibit rakyat ini itu per kelompok tani kurang lebih 20 orang dan anggarannya kurang lebih 100 juta, sehingga kita berharap bahwa masyarakat tetap termotivasi dan bibit-bibit yang disiapkan nantinya dapat menghijaukan lahan-lahan kritis. Juga untuk kebun bibit desa ini juga dilakukan, bibit produktif, masyarakat kita siap menyiapkan tanaman buah-buahan, misalnya durian, mangga, okulasi, kemudian juga tanaman-tanaman yang diminati oleh masyarakat, tentu disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, dalam rangka juga penanganan COVID ini, tentu kita melihat bahwa banyak penggunaan APD yang digunakan oleh baik masyarakat maupun juga para pekerja di rumah sakit. Nah, oleh karena itu juga sudah keluar ya surat edaran Menteri khususnya tentang untuk penanganan masalah limbah infeksius untuk baik untuk limbah rumah sakit maupun limbah rumah tangga. Nah, oleh karena itu saya kira dukungan daripada seluruh masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan oleh KLHK, insya Allah kita sangat berharap sehingga apa yang kita harapkan di dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ini bisa kita harapkan bersama-sama bisa tercapai. Nah, saya kira ini yang hal-hal yang sangat penting ingin saya sampaikan, dan kita berharap bahwa pembangunan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang responsif gender itu bukan hanya peran perempuan, tetapi juga diperlukan perubahan cara berpikir agar setiap orang mau dan mampu untuk berbagi akses, berbagi ruang akses kelola, berbagi ruang ilmu, berbagi ruang kebijakan, berbagi ruang implementasi, dan paling penting adalah berbagi untuk ruang manfaat. Banyak sekali perempuan-perempuan yang kita lihat pada paparan yang selanjutnya, baik yang sudah mendapatkan Kalpataru ya, yang kita ketahui adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan khususnya untuk kelestarian lingkungan hidup. Nah, kita melihat juga ya bahwa berbagai program-program yang kami lakukan khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas perempuan di desa-desa, baik untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun juga untuk peningkatan SDM-nya. Ada yang melakukan khususnya di Bali untuk pengarusamaan gender untuk bidang perhutanan sosial, kemudian di Lampung juga untuk pembuatan gula aren, jahe ya. Nah, ini salah satu juga kunyit yang kita lihat ini sudah dijadikan juga untuk ini kunyit ya yang kita lihat yang sudah diolah. Nah, oleh karena itu saya kira banyak sekali manfaat dari hasil-hasil hutan yang kita hasilkan. Membangun hutan tentu kita akan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dan di dalam itu ini kita lihat juga bagaimana komitmen ya kesungguhan dari Ibu Iriana Jokowi dalam rangka untuk menanam mangrove. Karena peran daripada mangrove hutan bakau ini sangat penting peranannya dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ikan. Nah, juga kita lihat adalah bagaimana di Lampung ya, ini berbasis gender untuk antara lain untuk kopi. Jadi tadi Ibu Gati menyampaikan khususnya untuk kopi, nah kita juga melakukan pembinaan-pembinaan seperti itu. Nah, juga misalnya untuk pelatihan perencanaan penganggaran yang responsif gender juga dilakukan, karena apa? Karena kita lihat, nah ini untuk pengelolaan sampah ya, juga terlihat saya kira di Surabaya dan hampir semua daerah sekarang ini sudah mempunyai bank sampah. Kemarin kami, Ibu Menteri diundang di Paris untuk menjelaskan bagaimana mainstreaming gender and environment, dan kami
menghadirkan Ibu Wilda, salah seorang sampah, dan ternyata 80% daripada anggotanya itu adalah terdiri dari perempuan. Nah ini untuk Kalpataru ya, banyak sekali keterampilan-keterampilan next perempuan ini untuk menggerakkan ekonominya, ya, ekonomi masyarakat yang dilakukan. Nah oleh karena itu akhirnya saya kira satu poin ini bukan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden, perhatian beliau luar biasa ya untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat khususnya yang berdiam di wilayah hutan. Nah ini yang sudah digerakkan perempuan. Saya kira ini beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai informasi bahwa marilah dengan apa yang kita alami sekarang yang merupakan bencana nasional ini menjadi sebuah pelajaran saya kira dan kita mengambil hikmahnya bahwa lingkungan begitu penting khususnya kita jaga dan juga mari kita bersama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah. Saya kira tetap kita berdiam di rumah. Ketika di luar kita menggunakan masker, jaga jarak, ya, saya kira itu hal-hal yang penting. Tetap untuk perempuan Indonesia, kita optimis bahwa karya-karya kita ini tetap dinantikan oleh Ibu Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik, kita lanjutkan aja dulu ya. Narasumber berikutnya adalah Gea Safarina Adani dan Kholilatun Nabilah. Nanti ini duet ya narasumbernya. Beliau adalah CEO Wofiland dan COO Wofiland dari Malang ya. Ya, baik, kami persilahkan waktunya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sungguh kehormatan yang luar biasa bagi kami untuk bergabung di forum yang luar biasa ini. Nah, kebetulan kami adalah salah satu dari pelaku usaha di bidang permainan edukatif anak yang ada di Malang. Nah, kami diminta untuk sharing seputar efek dari pandemi COVID ini terhadap bisnis kami. Nah, sekedar info, bisnis kami bernama Wofiland, yaitu brand permainan edukatif anak yang dibuat secara handmade. Saat ini kurang lebih ada kurang lebih 30-an jenis permainan anak yang dibuat oleh brand kami. Dan sekedar info, perusahaan kami ini hampir seluruh dari pekerjanya adalah perempuan, mulai dari remaja, usia sekolah, usia setelah SMA itu sampai ibu-ibu lansia yang tidak ada pekerjaan seperti itu. Oke, jadi salam kenal, nama saya Gea dan ini Nabila, dan kita akan cerita sedikit tentang Wofiland. Agak turun dikit. Boleh di next, Mas? Jadi sebenarnya kita bikin Wofiland itu karena zaman sekarang itu kan anak-anak itu banyak yang mulai kecanduan sama gadget. Sementara efek dari gadget itu sebenarnya nggak selalu baik gitu, meskipun sebenarnya manfaatnya secara visual terlihat bagus, tapi jika terlalu lama digunakan itu bisa membuat efek yang kurang bagus juga, dari kesehatan mata sampai ke mental anak, psikolog anak. Jadi dia bisa lebih tantrum gitu. Nah, kita ingin anak-anak yang usianya masih di golden age itu mereka bisa memiliki berbagai permainan, berbagai opsi permainan menarik yang bisa dimainkan dengan orang tuanya. Dan saat ini juga mulai banyak nih orang tua yang sangat peduli terhadap kebutuhan edukasi, tapi mungkin mereka tidak bisa membuat aneka permainan sendiri gitu. Jadi kita akhirnya membuatkan mereka gitu ya, sambil menggandeng orang-orang yang memiliki waktu luang yang cukup banyak, seperti ibu-ibu yang ada di daerah kami untuk ikut mengerjakan seperti itu. Bisa di next lagi. Nah, itu kenapa kita membuat Wofiland sebagai brand permainan edukatif anak yang kita desain sendiri dengan berbagai pilihan opsi permainannya. Jadi bisa digunakan untuk anak usia
nol, bahkan ya bayi newborn sampai umur sekitar TK. Harganya juga terjangkau dan boleh dibawa kemana-mana gitu. Nah ini kalau misalnya yang menurut kita disuruh share tentang bagaimana efek usaha ini di saat COVID. Sejujurnya sejak kita disuruh untuk stay di rumah itu, pesanan di Uviland tuh meningkat. Kita termasuk yang beruntung, maksudnya di saat berbagai macam bisnis lainnya goyang ketika momen ini, kita meningkat. Mungkin karena permintaan dari orang tua yang akhirnya banyak di rumah bersama anaknya, mereka ingin memberikan sebuah permainan agar anaknya di rumah itu nggak bosan dan kesibukan. Itu ada grafiknya, meskipun nggak signifikan banget, tapi naik gitu. Jadi secara jumlah itu naik. Gitu. Dan hari ini kita mau share beberapa hal yang kita lakukan untuk tetap bertahan di kondisi ini. Yang mungkin bisa diaplikasikan juga di UMKM lainnya. Iya. Yang pertama kita yaitu membuat SOP aturan terkait setelah adanya COVID ini, yaitu kita membatasi jumlah tim yang masuk. Jadi saat ini kurang lebih di Wuviland itu ada kurang lebih 25 orang. Nah saat ini kita fokus untuk yang tim di kantor itu hanya 5 orang saja. Sisanya ibu-ibu dan para remaja-remaja itu mereka mengerjakan produksi dari rumah. Kemudian kita juga melakukan prosedur-prosedur kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah seperti cuci tangan, kemudian menggunakan masker dan juga membatasi interaksi antara dengan pihak-pihak luar seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak ada yang datang ke kantor, kita pun nggak bakalan bisa. Karena kan kita harus ada pengiriman, harus ada produksi juga yang harus kita lakukan secara langsung. Lalu kita juga yang selanjutnya kita lakukan adalah mengatur strategi produksi. Karena sejujurnya kalau kemarin sempat ditanyain kan dari kementerian apa kendalanya, yang paling kendala sebenarnya kalau bagi kita itu adalah distribusi bahan baku. Setelah COVID ini agak susah banget mencari beberapa bahan baku kita ya. Iya. Kayak distributornya tuh udah nggak ngirim lagi, kayak gitu. Jadi setelah tahu bahwa kondisinya ini mungkin akan lama, itu yang pertama kita lakukan adalah men-stok bahan bakunya biar nggak sampai kehabisan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk customer. Jadi bukan melulu kita harus promosi seperti apa, kita lebih memikirkan di saat seperti ini, saya bisa apa sih untuk calon customer atau customer kami. Nah, yang kami lakukan adalah kita membuat printable gratis atau seperti permainan yang bisa mereka unduh secara gratis di web kita gitu. Jadi kita memang berusaha untuk meskipun kalian nggak beli nggak apa-apa, kalian bisa download aja di website kami kayak gitu. Jadi, ya. Kemudian kita juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membuat prototipe produk baru. Jadi seperti yang kami bilang tadi bahwa saat ini kan tim kami dibatasi yang bekerja di kantor. Jadi saat ini kami benar-benar fokus untuk membuat prototipe produk-produk baru, ide-ide yang ingin dieksekusi. Jadi apabila nanti keadaan sudah mulai membaik, maka kami bisa launch produk-produk baru itu, seperti itu. Dan yang berikutnya kita juga mengkaji ulang anggaran keuangan kita yang mau kita alokasikan di 3 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya nggak terlalu penting, kayak ada liburan atau mungkin kita mau renovasi sesuatu, itu kita tunda dulu. Karena kita nggak tahu, mungkin kita agak naik sekarang, tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gitu. Jadi kita berusaha biar gimana pun kondisinya, kita meskipun masih kecil, tapi kita tetap bisa mempertahankan tim kita kayak gitu. Dan ini juga kita juga bisa mengevaluasi produk dan melakukan inovasi yang relevan dengan kondisi. Ini kalau yang kita lakukan adalah kita membuat produk yang tema-temanya itu ada corona-coronanya gitu. Jadi yang kayak gitu kan mungkin lebih diterima di kondisi seperti ini. Seperti halnya teman-teman kita yang ada di industri fashion, mereka yang produksi dulunya baju, tapi ternyata ketika kondisi ini pesanannya nggak terlalu banyak, mereka pada akhirnya jualan masker kayak gitu. Jadi ya memang ini tantangan untuk para pelaku usaha gini untuk berkreasi dan mencari ide baru yang sesuai dengan kondisi ini.
gitu. Jadi ya mungkin untuk apapun yang terjadi saat ini pasti ada hikmahnya ya. Mungkin pas awal sejujurnya secara bisnis kita juga sempat khawatir melihat kondisinya, kita mau keluar gak bisa, terus pengiriman juga dulu sempat lama banget. Jadi yang awalnya kita bisa ngirim ke customer dengan cepat, jadi akhirnya lama. Tapi pasti akan membaik dan kita yakin dengan apa yang terjadi sekarang itu bisa membuat kita semuanya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini perempuan-perempuan yang masih muda tapi sudah berpikiran inovatif ya. Oke, sudah selesai ininya? Sudah, oke. Baik, tahan dulu ya, Mbak. Kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, yaitu ini narasumber terakhir kita. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu yang hadir ya. Oke, semangat. Ayo kepalkan tangan. Kita semangat. Ya, Kartini-Kartini Indonesia tetap semangat. Oke, berikutnya adalah Regina Martin SSN yang seorang founder Kiabo yang akan memberikan paparan tentang wanita hebat Indonesia berani mengambil tindakan cepat. Oke, Mbak Regina sudah siap? Sudah ready? Waktu kami persilakan. Ya pertama-tama halo semuanya Bapak Ibu teman-teman, terima kasih buat waktunya dan terima kasih udah diundang ke sini. Perkenalkan, nama saya Regina, saya founder Kiabo. Kiabo itu baju, kita produksi baju bayi, cuman base-nya sebenarnya saya konveksi. Jadi selain Kiabo kita punya konveksi beberapa brand lainnya. Kebetulan pas lagi COVID, emang pas lagi awal-awal COVID udah mulai langsung kerasa goyang. Langsung sih, soalnya kan industri kita fashion dan bukan industri yang orang-orang harus beli diutamakan gitu. Nah, pas lagi awal-awal emang kita nggak nyangka bakal selama ini awalnya. Jadi, kalau bisa dilihat itu baju-baju produksi kita salah satunya. Kita bikin baju, kalau yang Kiabo ini kita bikin baju baby dari umur 6 bulan sampai 5 tahun. Semuanya baju ready to wear buat pergi keluar. Nggak ada yang buat di rumah. Semua produksi konveksi kita juga seluruhnya itu baju buat pergi keluar. Nggak ada yang buat di rumah. Begitu kejadian COVID, hal pertama yang kita lakuin tuh salah satunya kita mulai bikin produksi masker emang. Tapi masker itu emang kita produksi pas awal-awal emang buat kita bagi. Sejauh ini kita udah masuk 7 batch buat bagi ke beberapa daerah di Kota Bandung, dan sekitarnya kita udah produksi sekitar 2.000 sampai 5.000 piece ya buat dibagiin. Kita titip-titip ke beberapa. Pada saat kita produksi juga banyak banget permintaan buat masker ini juga. Sampai akhirnya kita pun produksi buat memenuhi kebutuhan market kita sendiri. Jadi kita yang satu buat dijual, satu buat disumbangin. Jadi kita saling isi aja satu sama lain. Nah, yang efeknya paling kerasa sih sebenarnya kan karena kita punya konveksi kan. Jadi pasti banyak banget pekerja kita yang nggak punya kerjaan. Nah, pada saat itu sebenarnya saya sendiri mikir jalan keluarnya apa nih. Salah satunya kalau boleh slide selanjutnya Pak. Slide yang ketiga. Jadi kita beneran omset kita turun, terus kita harus cari tahu gimana supaya bisa gajian, supaya bisa mempertahankan karyawan, supaya bisa THR. Makanya kita cari produk-produk yang emang masyarakat butuhkan saat ini, dan kita sediain. Karena kita tahu barang kita bukan kebutuhan primer, jadi kita harus bikin apa ya? Udah kita bikin new produk yang emang orang-orang butuh. Kayak sebenarnya kita emang di Kota Bandung ini kita emang produksi sedikit APD yang kita tahu emang harusnya standar kesehatan. Kita sudah berusaha memenuhinya, jadi kita supply ke beberapa puskesmas di daerah sini. Walaupun sekarang kita terkendala karena emang nggak bisa ngelawan pabrik gede yang pasti ngambilnya lebih banyak dibanding kita. Tapi kita tetap supply, bukan cuma APD, tapi kita bikinin yang lain yang nggak usah standar kesehatan. Jadi kayak baju buat mereka praktek di UGD, itu ada beberapa yang
kita bisa dapetin bahan bakunya or baju-baju buat mereka operasi. Nah, kita bisa kirimin itu ke beberapa puskesmas. Jadi kita cari jalan keluar, nyediain produk yang emang masyarakat butuh saat ini, kita sediain semuanya. Terus sekarang tuh kita emang standar operasional emang kalau di studio kita di sini emang udah libur semua. Jadi karena saya di Bandung kebetulan Bu, besok tuh udah PSBB, jadi seluruh kegiatan produksi sebenarnya sudah berhenti. Tapi di beberapa tempat penjahit, di rumah-rumah penjahit kita masih terus produksi, jadi dikirim barangnya dikirim ke sini, nanti pesanan dari sini dikirim ke sana, jadi masih terus ada pemasukan buat mereka gitu sih. Kalau cerita harus kayak gimana sebenarnya ini juga plan of the record yang nggak kita pikirin sebelumnya sih. Jadi kita bakal terus inovasi, cari barang yang emang masyarakat butuh dan kita bisa bantu. Bukan mikirnya saya harus cari untung juga, tapi harus saling sama-sama bantu supaya COVID ini cepetan beres. Soalnya saya ngerasa kalau kita nggak sama-sama bantu, kita nggak akan beres gitu. Oke, sekarang saya juga mulai produksi masker anak karena banyak banget yang bikin masker anak nggak standar. Maksudnya standar kesehatan anak-anak harusnya di bawah 2 tahun sebenarnya masker anak nggak boleh dijual. Dan harusnya, sekarang kan banyak banget yang dijual masker-masker pakai filter kain keras. Padahal kain keras itu sebenarnya ada sejenis lem formalin, sejenis lem yang harusnya nggak boleh dipakai di masker anak-anak. Jadi kita bikin standar-standar khusus supaya mengeduket masyarakat juga. Di ujungnya sih pengen ini aja sih supaya sama-sama saling-saling bantu supaya COVID ini cepatan beres gitu. Terima kasih buat dengerin sedikit sharing dari saya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Regina. Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Sudah pada panas nih Bapak Ibu ya. Oke, yang mau bertanya, ya raise your hand. Oke, Pak Toto bisa dibantu. Siapa yang pertama ya Pak Toto ya? Bisa langsung. Oke, silahkan Ibu. Pertanyaannya ya, nama, terus dari mana, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa, padat dan singkat. Silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, saya Oni Jafar Hafsah, Ketua Umum Wanita Tani Indonesia. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan semangat Kartini memberikan kita motivasi untuk selalu berkarya dan berdaya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi ini ada guru saya, Ibu Dewi Motik, dan juga adik saya atau teman saya, Prof. Winarni Monoarfa. Assalamualaikum. Tentu pada saat ini saya sangat setuju tadi dengan paparan Bu Dewi Motik bahwa mari kita bekerja, mari kita berbuat, mari kita berkarya, apapun itu. Jadi saya sangat setuju untuk itu. Saya ini membawahi anggota-anggota saya tentu banyak mengurusi pangan karena saya memang menjadi Ketua Umum Wanita Tani Indonesia. Nah, tentunya di dalam pandemi COVID-19 ini banyak yang merasakan bahwa ada yang tentunya penghasilannya akhirnya tidak ada juga yang tentunya mengambil peran dalam situasi COVID ini. Nah, tetapi kami sendiri sebagai Ketua Umum menganjurkan semua teman-teman, seluruh pengurus bahwa mari kita berbuat apapun yang kita bisa. Contohnya saja di dekat lingkungan-lingkungan kita karena memang kita harus social distancing, kita harus tetap di rumah, tetapi ada aja sedikit yang bisa kita perbuat. Bagaimana kita membagikan masker, bagaimana kita membuat sesuatu untuk masyarakat karena kita tahu yang terasa sekali per hari ini
dampak daripada COVID yaitu masyarakat yang boleh dikata Ibu yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan, kira-kira apa yang harus kita perbuat untuk mereka? Nah, kalau untuk UMKM per hari ini, tentu dengan adanya COVID ini, dengan adanya online, banyak ya juga sekarang mengambil kesempatan itu. Dan saya selalu yakin bahwa di dalam pasti ada jalan keluarnya, Ibu. Nah, tetapi ada beberapa masyarakat yang terasa dampaknya. Nah, mungkin di sini hal sebagai Ketua Umum Wanita Tani, apa yang mesti saya lakukan? Nomor satu. Dan saya selalu yakin, Ibu, bahwa sesuai dengan mari kita tingkatkan keimanan kita, sesuai dengan ayat-ayat bahwa saya yakin sekali bahwa ayat Al-Insyirah bahwa fa innamal usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluarnya. Jadi tetapi sekali lagi kepada semua ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu semua yang pembicara, mungkin ada sesuatu yang mesti kita lakukan, kita berbagi kepada masyarakat kebanyakan yang memang merasakan dampak daripada COVID. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ditujukan kemana Ibu? Ada Bu Dewi Motik dengan mungkin pembicara yang bisa menjawab. Tadi apa sih sebetulnya yang kita bisa lakukan untuk masyarakat kebanyakan yang benar-benar merasakan dampaknya, Bu, daripada COVID ini. Jadi ke Ibu Dewi Motik ya, Ibu ya? Hari-harinya juga Bu Dewi Motik dengan Bu Winarni bisa. Oke, Ibu Winarni. Oke, supaya ini langsung saja Ibu ya, para narasumber, dimulai dengan Ibu Dewi Motik. Silakan Ibu. Sederhana sekali. Jadi saya senang sekali Ibu Ani berkata begitu, bertanya begitu. Saya kebetulan saya bersyukur selama 1 bulan disimpan di rumah sama Allah. Saya merasakan apa yang kata Ibu Ani, pasti ada sesuatu yang dibalik cobaan, pasti ada sesuatu anugerah. Kebetulan Bu Ani, saya itu kan senang main WhatsApp. Saya lihat, percaya nggak? Saya ini di rumah saya, Bu, nggak sombong, Bu. Makanan buah yang sekarang lagi top adalah 1, jambu merah butuk. Di rumah aku ada. Sampai teman aku yang kena BDB, saya bilang ambil aja tuh kan di rumah saya. Karena apa? Itu bagaimana mereka memasarkan melalui online. Kemudian tahu nggak, boleh sampai repot mau dapat manggis saja, mesti berebutan loh. Saking banyak sekali lagi musim manggis. Kita nggak lihat karena kita nggak ke pasar. Tapi kalau baca di WhatsApp, ya Allah banyak bener. Sampai saya baru aja tuh mesen dari airport, saya nggak tahu dari mana tuh ya, manggis mungkin dari Jawa Tengah apa Jawa Timur, saya nggak tahu, Pak, Jawa Barat. Pokoknya dari airport dikirim langsung ke rumah saya pakai box-boxnya. Jadi kita udah transfer dulu bayarannya, ya kita tinggal bayar ininya aja, Grab-nya aja. Jadi itu satu contoh, Bu. Jadi semua saya bilang sekarang ini orang-orang yang bergerak di bidang membuah dan sayur menyayur itu terus aja pasang aja. Maaf ya kita promosi ya. Siapa mau ini, mau itu, sawi kayak apa. Tapi yang saya lihat sekarang buah nih. Dan lagi saya baru dengar nih, baru lagi musim yang paling memusingkan kepala yaitu duku. Duku lagi top-topnya sekarang. Udah aja 1 kotak seberat berapa kilo, harganya sekian, ongkir berapa, jadi itu. Jadi saya di luar ongkir atau di dalam ongkir. Jadi satu yang menurut saya makin pinter-pinter aja, kayak juga durian dan sebagainya, di melalui online aja. Jadi menurut saya, Bu Oni, yuk kita kampanye melalui online, karena buah masih ada waktu untuk memasarkannya, dan melalui online orang sangat memerlukan buah. Jadi menurut saya buah dan sayur itu makanan pokok sekarang, orangnya mesti imunitas. Jadi saya rasa bagus sekali Bu Oni kalau menggunakan online tadi, dan pakai gambarnya aja, lihat segini sekilo udah beres gitu. Makasih Bu Oni, makasih, I love you. Ya, terima kasih Bu Dewi. Baik, Ibu Winarni bisa ditambahkan Ibu? Ibu Oni, saya kira apresiasi juga luar biasa kesungguhan komitmen Ibu Oni Jafar Habsah ini, juga kapasitas beliau sebagai Ketua KAHNI. Jadi memang saya kira benar
bahwa banyak hikmah yang kita peroleh dari adanya COVID-19 ini. Yang tadi saya katakan adalah mari mungkin yang paling terlihat adalah terjadinya perubahan tatanan kehidupan khususnya untuk kaum perempuan. Mau tidak mau kita sepertinya dipaksa untuk keluar dari permasalahan ini, bagaimana keluarga kita bisa bertahan hidup. Nah, di tengah COVID ini juga saya lihat banyak kreativitas masyarakat, ibu-ibu khususnya yang tumbuh. Contohnya misalnya beberapa penjahit ya yang udah terkenal itu beralih ke membuat masker. Dan masker ini sekarang untuk ibu-ibu ini sudah macam-macam Bu Dewi Motik ya. Dijahit dari kain ya, ada yang dikasih kembang-kembang dan lain-lain. Akhirnya menjadi sebuah nilai seni saya lihat ya. Nah, yang kedua, kita juga saya kira mendorong, saya kira Ibu Oni sudah sangat pengalaman. Bagaimana apotik hidup yang dulunya yaitu sangat gencar dilakukan oleh Ibu PKK, kerjasama dengan pertanian, dinas pertanian ataupun juga Kementerian Pertanian, saya kira ini bisa dihidupkan lagi. Jadi sepertinya kangkung yang punya lahan ya. Dan ini saya punya pengalaman Bu Dewi Motik dan Ibu Oni membina di Gorontalo. Ibu-ibu tadinya yang pengangguran, yang tidak bekerja, ada lahannya sedikit, kemudian digunakan untuk nanam kangkung, nanam sawi, nanam cabai, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah bisa membantu khususnya untuk pendapatan rumah tangganya. Mereka tidak terlalu bergantung lagi kepada suami, tapi mereka sudah bisa menghasilkan, dan ini hasilnya langsung misalnya dibawa ke pasar ataupun juga supermarket. Yang ketiga, saya kira juga sekarang ini kita ingin, insya Allah kita berapa hari lagi masuki bulan puasa. Ini sudah banyak WA yang kami terima misalnya untuk penyiapan nasi bungkus. Apakah ingin beramal melalui penyiapan nasi bungkus. Dan itu saya lihat didorong oleh ibu-ibu semua, ibu-ibu PKK dan lain-lain. Nah, tentu dengan upaya ini ada pekerjaan untuk perempuan. Untuk sektor kehutanan, tadi saya katakan Bu Oni ya, bagaimana perempuan-perempuan yang berada khususnya di daerah, di desa-desa, ini merubah kemarin menjadi gula semut, menjadi gula merah. Yang kalau kita lihat harganya seperti di kota-kota besar itu kan sangat mahal. Tapi kalau di desa, di daerah, itu ya hanya 10.000 per kilo. Nah, kemudian juga kita lihat khusus untuk bidang kehutanan, hampir keseluruhan yang bekerja untuk menyiapkan bibit ya, mulai dari polybag, isi tanah, substrat, itu semua hampir dikerjakan oleh perempuan. Nah, ini juga program ini kita teruskan. Jadi untuk tanaman-tanaman produktif khususnya pembibatan. Penyiapan kue-kue saya kira dengan menghadapi bulan puasa ini ya saya kira paling banyak kita bisa menerapkan ibu-ibu. Tapi memang saya kira perlu kita melalui ibu-ibu hebat ini, Ibu Dewi Motik, Ibu Oni, dan lain-lain, tetap memberikan semangat, melakukan advokasi, kita bersama-sama untuk melakukan advokasi kepada ibu-ibu, kepada perempuan-perempuan Indonesia, ibu rumah tangga khususnya, sehingga permasalahan COVID ini insya Allah ya tidak menjadi, khususnya walaupun memang ini menjadi beban, tapi selalu ada solusi. Benar tadi yang dikatakan oleh Ibu Oni bahwa di dalam Al-Quran sudah jelas wa innamal yusri yusra, pasti ada solusi dari setiap cobaan yang dihadapi. Tapi saya kira kita tetap optimis, kita bangsa yang besar, kita hidup di Indonesia dengan gotong royong, kerjasama, saling tolong-menolong, toleransi antara beragama, saya kira kita sangat kuat. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah tersendiri bagi kita bisa keluar dari permasalahan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sudah cukup Ibu Oni, wajar ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan. Kita buka sesi ini 3 pertanyaan ya Ibu ya. Silakan. Oh. Oke, bagaimana panitia? Lanjut masih dibuka pertanyaan atau kita tutup? Ibu Widya? Iya, izin? masih Bu Dewi Motik katanya mau ada tambahan sedikit. Oh iya, baik. Silakan Ibu Dewi. Semua wanita Indonesia. Baik, silakan Ibu Dewi.
Jadi saya hanya menghimbau, saya itu membuat program dari Asosiasi Pengusaha Catering Indonesia, 1 juta nasi bungkus untuk orang-orang yang betul-betul tidak berkemampuan. Kami akan bekerja sama dengan setiap RT RW di daerah Jakarta maupun sekitarnya, sehingga semua orang walaupun dia punya uang cuma 20.000 ekstra untuk menjadi sumbangsih dia membantu ya orang yang tidak yang sangat berkebutuhan, itu kita perlukan. Karena menurut pendapat saya 1 juta rasanya banyak ya, tapi kalau 1 juta itu dibuat oleh kita semua bersama-sama dengan syarat sederhana sekali, seberapapun kau punya uang, mari kita bersama-sama. Karena bagi saya program untuk orang-orang yang sangat berkebutuhan, apakah dia anak yatim, apakah dia kaum duafa, apakah dia orang yang berkebutuhan khusus, apa saja, sangat membantu mereka dalam menghadapi kejadian COVID-19 ini. Karena kita semua mempunyai rasa tanggung jawab untuk membantu pemerintah. Karena bagi saya, kalau kita mau nyalahin pemerintah terus-terusan, percayalah, pemerintah juga pusing kok ngadepin seperti ini. Itu memang kewajiban mereka, tapi juga kewajiban kita untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun kembali negara kita. Karena bagi saya, yang paling penting yaitu saya mohon nanti ini Yayasan Nawacita ini untuk melanjutkan, yaitu apa yang harus dapat kita lakukan dalam insya Allah selesai sudah epidemi COVID-19 ini, kita langsung beraction langsung. Karena menurut saya banyak sekali ide-ide yang kita langsung bisa kembangkan. Tadi seperti kata kita, di mana sesuatu ada kejadian, musibah pasti ada hikmahnya. Karena saya yakinnya orang nggak pernah terpikir bahwa sisa-sisa bahan itu bisa membantu orang menjaga kesehatannya dengan membuat masker. Saya nggak pernah kepikir kalau cucu saya bisa masak. Kan itu aneh, tapi nyata. Ternyata pendidikan melalui online, pendidikan melalui teknologi canggih ini membuat anak-anak muda di kalangan milenial bisa langsung. Seperti tadi saya dengar, saya senang sekali itu berdua teman itu kakak beradik atau teman itu, saya senang benar melihat Anda bisa menciptakan mainan-mainan yang sangat membuat anak-anak betah di rumah. Ini menurut saya itu ide yang cemerlang sekali, dan saya katakan selamat ya, mudah-mudahan Anda akan sukses. Kalau dalam keadaan seperti ini, di mana kita harus tidak boleh keluar rumah, senang bermain, apalagi nanti kalau kita bisa bermain bersama teman-teman dan seluruh tetangga dan seluruh sahabat-sahabat kita membawa mainan tersebut bukan hanya di rumah saja, tapi di tiap pertemuan, daripada melakukan hal-hal bermain dengan sesuatu gadget yang tidak ada gunanya. Terima kasih. Oke. Kembali ke Mbak Marta. Mbak Martanya mana? Halo, halo. Ya, Marta ya. Ya, oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya Bu Marta, ya, saya juga mohon izin karena saya harus bergabung lagi. Ibu. Menpora ya. Oh baik Ibu, ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sampai terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sukses. Ada para narasumber kami, yaitu Ibu Gati Wibawaningsih dan Ibu Dewi Motik, Ibu Profesor Winardi, dan Mbak Gia, Mbak Nabilah, dan Mbak Regina. Terima kasih banyak atas waktunya dan pencerahannya. Dan saya bisa rangkum di sini bahwa menangani COVID-19 ini dari sisi pelaku usaha dulu ya. Dari sisi pelaku usaha tadi para narasumber sudah sampaikan bahwa kita harus tetap bekerja, tetap berkarya dan kreatif, lakukan inovasi sehingga ada timbul ide-ide bisnis baru, gunakan sumber daya yang ada, kita tahu teknologi sangat membantu kita, dan berpikir visioner, yaitu mencari solusi, dan yang terakhir, tetap optimis dan saling mendukung atau membantu. Ini dari sisi pelaku usaha.
Dari sisi pemerintah di sini bisa saya sampaikan dari Ibu Gati dan Ibu Winarni bahwa pemerintah pasti akan melakukan atau memberikan bantuan melindungi rakyatnya, tapi semua butuh proses. Melakukan penanganan dan pemetaan agar tepat sasaran. Tapi pemerintah meminta kita semua bekerja sama di semua lini atau semua stakeholder. Jadi tidak perlu menunggu seperti Bu Dewi sampaikan tadi, kita tetap terus bekerja, berkarya, kreatif, dan saling mendukung. Baik, saya Marta, moderator dari acara ini, kami tutup. Ada tambahan ya Bu Marta ya? Silakan Ibu, silakan. Ya, ini adalah yang pertama webinar ini dari Nawacita, tapi bukan yang terakhir. Jadi berikutnya, karena kita di masa COVID-19 ini, maka kita tidak boleh diam saja, kata. Jadi sepanjang masa, maksudnya Ibu Dewi Motik itu adalah di sepanjang kondisi juga. Sehingga nanti apa yang harus kita lakukan nih, supaya ekonomi Indonesia itu bertahan di masa COVID. Maka berikutnya nanti akan kami buatkan lagi webinar dengan economic recovery di masa COVID-19 dan di masa pasca COVID-19 dan di masa sepanjang masa. Nanti akan hadir Ibu Gati dari perindustrian, kemudian Ibu Wardah, Ibu Dewi Motik, kosmetik Bu Wardah dari kosmetik Wardah, kemudian Ibu Menteri Bintang Prayoga dan Ibu Profesor Ruli Indrawan dari Kementerian Koperasi. Maka tunggu pengumuman kami selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya adalah foto bersama. Ibu-ibu silakan bergaya. Nanti admin Pak Totok akan memfoto kita. Nanti akan disebar di web Nawacita. Oke, Pak Totok dikasih aba-aba ya. Ini adalah dikasih kode. Tadi Pak. Yang ditayangkan Pak Totok adalah Bu Dewi, itu adalah piagam penghargaan kepada seluruh narasumber. Sementara sertifikat untuk seluruh peserta yang hadir akan kami kirimkan via email. Oke, terima kasih untuk seluruh undangan dan narasumber. Pak Totok, silakan untuk memimpin foto bersama. Bentar ya, bentar. 1, 2, 3. Oke, cukup. Senyum yang paling cantik ya Pak ya. Paling ganteng. Paling ganteng. Baik. Kita tutup ya acaranya. Alhamdulillah dengan ucapan sekali lagi alhamdulillah acara webinar LKN dalam rangka Hari Kartini 2020 lancar. Insya Allah semuanya yang disampaikan oleh para narasumber kita sangat berarti bagi kita untuk perempuan Indonesia. Sebagai perempuan Indonesia, kita juga adalah pelaksana pengawas semuanya. Hebat, garda terdepan dalam tindakan pencegahan COVID-19. Untuk itu, pesan yang utama kita harus indikan protokol kesehatan. Di rumah saja, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker kalau kita keluar rumah. Wassalamualaikum, tunggu berikutnya. Dadah, Bye-bye. optimis. Thinking. Bye-bye. Bye.